Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di podcast Berakhlak untuk Bandung Bedas. Media mengobrol santai tapi berbobot dari BKD Kabupaten Bandung. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak hanya penting untuk ASN, tapi juga untuk masyarakat, yaitu core value berakhlak. Sebagai pengingat, berakhlak adalah nilai dasar yang menjadi pedoman seluruh ASN Indonesia dalam bersikap, bekerja, dan memberikan layanan terbaik. Ada 7 nilai berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini bukan teori saja, tapi menjadi bagian dari budaya kerja, termasuk di BKD Kabupaten Bandung yang sehari-hari mengelola keuangan daerah, aset, dan memastikan APBD berjalan dengan baik. Dan menariknya, setiap nilai berakhlak punya peran besar dalam menentukan kualitas pelayanan, percepatan proses, serta akurasi data keuangan. Oke, di episode ini kita akan menggali bagaimana nilai berakhlak diterapkan secara nyata di BKD, mulai dari pelayanan ke OPD, adaptasi pada sistem baru, sampai kisah-kisah inspiratif yang mungkin tidak banyak diketahui oleh publik. Dan kita juga kedatangan narasumber, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung yang terhormat Ibu Yana Rusmiana SHMH. Wilujeng Sumping, Bu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, Bu, boleh Ibu menjelaskan secara singkat apa sebenarnya makna core value berakhlak bagi seorang ASN, khususnya di lingkungan BKD, Bu? Ya, makasih Pak Umpeg. Terkait core value berakhlak, itu merupakan pedoman karakter dari ASN, seluruh ASN sebetulnya. Bahwa nilai ini banyak membantu kita dalam memahami bagaimana bekerja dengan integritas, memberikan pelayanan yang baik, serta menjaga profesionalitas. Kemudian kalau terkait core value berakhlak ini dihubungkan dengan lingkup kerja kita di BKAD, bahwa ini akan sangat terasa karena berkaitan erat dengan pekerjaan sehari-hari di BKAD. Di mana bahwa BKAD secara langsung memberikan layanan baik itu keuangan daerah ataupun aset, sehingga dibutuhkan core value agar dapat layanan tersebut dilaksanakan secara akurat, cepat, dan penuh tanggung jawab di seluruh ASN yang ada di BKD. Baik, Bu. Kita mulai dari nilai yang paling dekat dengan aktivitas BKD sehari-hari, yaitu berorientasi pelayanan. Menurut Ibu, seberapa penting sih nilai ini dalam pekerjaan di BKD, Bu? Ya. Berorientasi pelayanan mempunyai nilai yang sangat penting dalam pekerjaan di BKAD, karena ini sebagai fondasi dasar di mana seluruh layanan yang dilaksanakan oleh BKAD itu adalah berkaitan dengan layanan baik untuk SKPD di seluruh Kabupaten Bandung maupun dengan masyarakat, sehingga orientasi pelayanan ini yang memang harus ditekankan oleh semua ASN. Di antaranya adalah satu, terkait layanan dengan pengelolaan keuangan. Yang kedua, juga terkait layanan aset. Layanan aset ini dia bisa bersentuhan langsung selain dengan SKPD juga dengan masyarakat. Sehingga pelayanan ini yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kinerja di BKAD. Nah, begini, Bu. BKAD itu kan menjadi pusat pelayanan bagi seluruh OPD nih. Bagaimana BKAD memastikan pelayanan, terutama pencairan anggaran, berjalan dengan cepat, ramah, dan tetap sesuai aturan? Ya, jadi memang pada saat kita akan melaksanakan layanan, khususnya karena ini terkait dengan keuangan ya Pak ya, betul. Bahwa di BKAD ini yang pertama terkait layanan itu adalah memastikan terlebih dahulu sumber daya manusia, karena kita harus meyakinkan kita itu sebagai pelayan.
Artinya kita harus mengedepankan layanan itu dengan mengedepankan sapa, senyum, salam. Itu terlebih dahulu. Betul. Nanti kita dapat menambah dengan ramah apabila ada masalah dengan solusi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa selain dari ASN-nya sendiri sebagai petugas layanan, kita juga tetap harus mempunyai standar operasional. Jadi pada saat kita melaksanakan layanan, tetap kita menggunakan standar layanan itulah yang menjadi dasar dalam kita melaksanakan tahapan untuk pelaksanaan. Kemudian yang ketiga Pak, kita juga harus tetap mengedepankan regulasi, gitu. Seperti apa sih sebetulnya pada saat kita akan melakukan pencairan? Apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau belum? Gitu. Kemudian yang terakhir, kalau tadi Bapak bilang bahwa kita bagaimana sih percepatan di kita? Artinya bahwa kita perlu ada pembelajaran baik untuk saya sendiri maupun untuk seluruh ASN di BKAD, yaitu melalui inovasi-inovasi. Untuk BKAD sendiri, percepatan pencairan, alhamdulillah bahwa pada saat ini sudah ada inovasi Pak. Artinya bahwa kita sudah melakukan percepatan pencairan dalam belanja itu melalui belanja terintegrasi, di mana SPP, SPM, dan SP2D itu dilakukan secara online, sehingga yang tadinya SOP pencairan kita 5 hari, sekarang sekalipun di SOP itu 2 hari, ternyata dalam hitungan jam itu bisa udah lebih sampai cepat ya Bu ya? Ya, jadi lebih cepat Pak. Artinya itulah kita BKAD bisa meningkatkan layanan seperti itu Pak. Nah terkait ini Bu, tantangan pelayanan Ibu ya. Tentu ada masa-masa sibuk seperti jelang akhir tahun anggaran atau saat regulasi berubah kan gitu Bu ya. Nah, bagaimana BKAD tetap menjaga kualitas pelayanan di tengah tekanan seperti itu Bu? Betul. Bahwa terkait beban kerja meningkat di akhir tahun, itu mungkin sudah menjadi hal yang biasa. Tapi artinya bahwa tiap tahun kan ya Bu ya? Betul. Itu ya? Tapi sebetulnya yang tadi saya sampaikan bahwa beban kerja meningkat itu dapat dikurangi dengan inovasi yang tadi. Bahwa insya Allah dengan inovasi tadi yang biasanya kita menumpuk karena kita menggunakan kertas-kertas, artinya si usulan-usulan itu menggunakan usulan secara manual, dokumennya fisik. Sekarang mungkin akhir tahun ini kita akan mulai dengan paperless seperti itu. Hanya memang selain di permohonan pencairan ada juga di akhir tahun ini karena memang kita melakukan pembahasan anggaran Pak. Itu memang tidak bisa dihindari. Tapi saya yakin bahwa sekalipun pekerjaan kita di akhir tahun ini sangat banyak, itu tidak menjadi surut untuk ASN seluruh BKAD. Karena dengan semangat pelayanan yang tinggi, yang selalu kita tekankan dan sudah disadari oleh seluruh ASN kita, insya Allah sekalipun dalam kondisi yang beban kerja meningkat, kemudian perubahan regulasi, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan proses itu. Gini Bu, BKAD pasti menerapkan standar atau SOP pelayanan ya. Misalnya durasi penyelesaian SP2D atau respon terhadap pertanyaan OPD, gitu ya Pak ya. Nah, apakah SOP tersebut pernah disesuaikan nggak mengikuti perubahan kebijakan daerah atau nasional Bu? Ya, jadi sebetulnya kita responsif terhadap perubahan Pak. Artinya setiap SOP yang sudah ada tidak berarti bahwa itu tidak bisa dirubah. Sebagai contoh yang tadi, kalau tadi dipertanyakan misalkan SP2D, artinya SP2D online yang biasanya 5 hari, sekarang menjadi 2 hari, tapi ternyata bisa dalam hitungan jam, itu termasuk SOP-nya kita sesuaikan. Artinya sebetulnya BKAD sudah responsif terhadap perubahan-perubahan itu dengan merubah terkait dengan standar operasional prosedur. Selain teknis Bu, ada aspek humanis seperti keramahan dan komunikasi Bu ya? Ya. Nah, bagaimana nih BKAD menanamkan budaya pelayanan yang ramah
pada OPD dan masyarakat, Bu? Ya, makasih. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa memang pelayanan itu menjadi hal yang utama. Artinya petugas pelayanan itu harus sudah memahami bahwa senyum, sapa, salam, kemudian tadi ditambah ramah dan solusi gitu seperti itu sudah ditanamkan gitu seperti itu. Artinya pada saat semua petugas layanan sudah melaksanakan itu, insya Allah bahwa layanan kita akan sesuai dengan yang diharapkan oleh penerima layanan seperti itu. Nah, terakhir nih Bu, apa pesan Ibu kepada ASN BKAD agar terus menjaga pelayanan prima dalam kesehariannya, Bu? Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya akan sederhana aja memberikan pesan untuk seluruh ASN BKAD ataupun seluruh ASN. Artinya bahwa melayani itu harus dengan hati, seperti itu. Karena ketika kita melayani dengan ikhlas, proses apapun itu akan terasa menjadi lebih ringan, seperti itu. Jadi karena di BKAD ini kita selalu berurusan dengan angka, tapi ternyata angka-angka itu sebetulnya yang menjadikan kita sebetulnya menjadi ibadah, seperti itu. Artinya layani dengan ibadah, dengan ikhlas, dan insya Allah pada saat seperti itu semuanya akan terasa lebih ringan. Jadi intinya layani dengan hati, seperti layani itu. Dengan hati ya Bu ya. Betul. Baik Bu, terima kasih Bu sudah menemani obrolan hari ini Bu. Semoga pembahasan ini bisa memberikan warna bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa jaga hati serta pikiran positif. Bedas, lebih bedas, well. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.